Yang saya hormati pemimpin Puja Bakti, yang saya hormati tuan rumah, keluarga besar almarhum Bapak Rajiman dan Bapak Ibu saudara sekalian, para upasaka dan upasika yang hadir pada doa duka pada kesempatan malam hari ini. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Karena kami lama sekali ya tidak kesini, ya mungkin Bapak Ibu sekalian yang 20 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu ya masih mengingat saya waktu saya jadi samanera. Saya beberapa kali pernah membina di Medono ini keliling antara Jepara, Pati dan Kudus, dan sudah puluhan kali ya sebetulnya 20 tahun yang lalu untuk membina umat Buddha di Medono ini ya. Maka saya perlu kenalkan kembali ya. Mungkin ada yang belum tahu bahwa saya diberi nama oleh guru saya Biku Dharma Maitri ya, di Biku Dharma Maitri ya. Jadi asal saya, kelahiran saya dari Yogyakarta, tapi jangan membayangkan Yogyakarta kota ya. Yogyakarta saya, Jogja itu Jogja Kemeringet ya, karena dari kota Jogja itu masih jalan jauh ya. Kemudian selama ini saya membina umat Buddha di beberapa tempat, baik di Jawa maupun di luar Jawa, antara lain di Kalimantan, di Papua, ya itu pernah saya bina. Dan untuk 6 tahun terakhir ini saya membina umat Buddha di Jawa Timur, ya. Dan di Jawa Timur saya satu wihara dengan Romo Doni, ya ini Romo Doni itu sudah Romo ya. Itu tadi saya tanya, Romo Doni, umat-umat di desamu sudah tahu belum kalau kamu Romo? belum Bante. Nyala belum ya. Jadi Romo Doni ini ya, pernah saya diksa ya sebagai Romo ya di Wihara Budayana Dharmawira Center ya bersama Romo-Romo yang lain. Jadi kegiatan di Wihara Budayana Dharmawira Center di Surabaya, di samping ceramah juga kami banyak melakukan kegiatan bersama Romo Doni ini, yaitu kegiatan seperti malam hari ini juga ya, sembahyang duka di tempat-tempat orang meninggal. Namun selama saya menjadi biku, sembahyang kematian ya seperti ya yang sering saya lakukan itu jumlah umat yang hadir ini paling banyak ya, sebab di kota itu yang hadir di saat duka itu tidak seberapa ya, ini paling banyak. Dan juga saya lihat di saat pembacaan parita tadi ibu-ibu atau yang di belakang juga tanpa buku ya, tanpa buku pun ya do hafal ya. Itu karena kebiasaan Bapak Ibu ya, keseriusan Bapak Ibu, perhatian Bapak Ibu untuk belajar ya. Saya banyak yang hafal ya. Mungkin kalau diawali dari tengah juga hafal ya Bu ya. Saya enggak. Ya. Ya. Pada malam hari ini kita bersama-sama sebagai ungkapan simpatik kepada keluarga yang sedang berduka karena berpisah dengan orang yang amat dicintai, Bapak Rajiman ya. Saya juga sempat menengok, menjenguk di tempat ini juga, mungkin sudah 2-3 kali ya, di saat beliau sakit, di saat di Jawa Timur pun juga pernah bertemu juga ketika belum menjalankan terapi ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, saya sering melihat di tempat penjualan peti mati ya. Kalau di desa mungkin tidak ada ya. Ada juga di tempat dari wihara. Ya, dari sediakan di tempat penjualan peti mati. Di situ saya melihat beberapa peti mati ya. Ada yang ukurannya itu kecil,
ada yang sedang, ada yang besar. Sudah disiapkan oleh pedagang penjual peti mati beberapa ukuran. Ini sebuah pelajaran bagi kita bahwa kematian yang akan dialami oleh seseorang itu tidak usah menunggu hari tua. Terbukti juga disiapkan peti mati yang ukuran kecil, itu untuk anak-anak. Untuk remaja juga sudah disiapkan yang sedang. Jadi kematian bukan menunggu, ya. Setelah nanti tua, ya, baru akan mati. Ya. Kematian merupakan rahasia kehidupan bagi setiap orang. Yang pernah dilahirkan akan diikuti bayang-bayang kematian. Umur berapa kita akan mati itu merupakan rahasia. Kemudian di tempat penjualan peti mati juga saya sering melihat peti mati yang ditempeli beberapa simbol-simbol atau atribut-atribut keagamaan. Ada peti mati yang ditempeli dengan simbol keagamaan salib. Itu berarti agama Nasrani atau Kristen. Ada yang ditempeli stupa, berarti umat Buddha dan simbol-simbol yang lain. Sebuah pelajaran bagi kita juga, ternyata pemeluk agama apapun itu juga akan mengalami kematian. Pengikut agama Buddha juga akan mengalami kematian. Demikian pula agama-agama yang lain pun umatnya juga akan mengalami kematian. Terbukti di situ sudah disiapkan peti mati yang diberi simbol-simbol keagamaan. Masih di tempat penjualan peti mati kita bisa belajar. Di situ juga sempat saya bertanya harga-harga, ya, harga-harga peti mati itu berapa. Saya tanya, ada yang harganya murah, ada yang harganya sedang, ada yang harganya mahal. Ternyata, ya, orang yang berekonomi, tingkatan ekonomi apapun juga akan mengalami kematian. Orang yang berekonomi lemah juga akan mengalami kematian. Yang berekonomi sedang juga akan mengalami kematian. Orang yang kaya, orang konglomerat pun juga akan mengalami kematian. Jadi sebagai kesimpulan bahwa status ekonomi seseorang juga tidak menghalangi untuk terhindar dari kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, di kalangan umat Buddha mengenai kematian itu ada dua pendapat. Seseorang yang telah meninggal, ya, itu kemana? Ya, pendapat yang pertama mengatakan bahwa seseorang begitu meninggal langsung bertumimba lahir lagi, langsung. Dikatakan di dalam Dhammapada, tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Ibarat perjalanan mau menempuh satu perjalanan, di tengah perjalanan tidak ada tempat berhenti, tidak ada halte, tidak ada terminal. Ya, langsung. Begitu seseorang meninggal, seketika itu juga langsung diikuti tumimba lahir. Tumimba lahirnya melalui apa? Ada 4 cara. Ada yang tumimba lahir melalui rahim akan dilahirkan. Bisa juga apabila ikatan karmanya masih kuat, ya, melalui rahim ini lahir nanti di anaknya jadi cucunya nanti. Ya, bisa terjadi. Ada yang lahir melalui telur, ya, lewat telur. Ada yang lahir melalui kelembaban. Ada yang lain secara spontan. Ya. Orang yang spontan itu orang yang terlalu baik dan terlalu jahat, itu bisa lahir secara spontan. Ini ajaran Dhamma Sang Buddha, ya, itu. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kematian di dalam Dhamma disebutkan ada 4 penyebab. Kalau secara umum, ya, orang kematian itu ada istilah yang dikatakan dipanggil, ya, yang kuasa panggil. Maka berbahagialah Bapak Ibu yang tidak punya pendengaran yang bagus, ya. Ketika dipanggil tidak dengar, ya. Tidak jadi mati. Ya, tidak jadi, ya, itu, ya. Dipanggil yang di atas. Menurut Dhamma, seseorang meninggal itu mempunyai 4 penyebab, ya.
Bisa saya ilustrasikan, saya umpamakan, Sang Buddha mengumpamakan itu matinya api pelita atau lilin itu karena 4 faktor. Yang pertama, apinya mati karena sumbunya habis, karena minyaknya habis, terus karena kedua-duanya minyak dan sumbu bersama-sama habis, itu apinya mati. Kemudian yang keempat adalah karena tertiup angin, ya itu juga bisa mati. Jadi ada seseorang yang meninggal karena batas usianya sudah habis. Batas usia rata-rata saat ini kurang lebih 70 sampai 75 tahun. Ya. Sekalipun diobati, usaha apapun, kalau batas usianya sudah habis ya tetap akan mati juga. Kemudian ada juga karena faktor karmanya habis, ya. Terus kedua-duanya, dan yang keempat karena faktor kecelakaan juga bisa dan lain sebagainya. Ya, itu ada 4 faktor penyebab seseorang kematian. Bagi seseorang yang tingkat kebaikannya, ya itu banyak, ya sebetulnya tidak perlu cemas dan khawatir. Pasti akan tumimbal lahir di tempat yang lebih baik. Kapanpun seseorang akan meninggal, tidak perlu cemas dan takut. Namun bagi orang yang kurang kebaikannya, tentunya kematian itu mengkhawatirkan dan mencemaskan. Maka Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa kesempatan Sang Buddha mengajak para umat untuk senantiasa mengisi kehidupan ini dengan menambah kebaikan-kebaikan melalui pikiran, ucapan, dan tindakan. Saya yakin semasa hidup almarhum Bapak Rajiman, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, telah banyak mengumpulkan kebaikan-kebaikan sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, maupun sebagai anggota masyarakat, telah mendedikasikan waktu dan kesempatan untuk kebahagiaan orang banyak. Kebaikan-kebaikan yang mampu dikumpulkan almarhum Bapak Rajiman akan menentukan arah kelahiran-kelahiran di alam-alam yang baik. Didukung dengan selama kurang lebih 6 hari ini, bahkan yang kelima, ya mohon maaf ya tadi depan ya. Yang kelima ini dengan pelimpahan jasa. Saya yakin arwahnya akan segera menempati alam bagi alam surga, segera akan menjadi kenyataan dan keluarga segera bisa menerima. Semoga setelah terlahir di alam bahagia, almarhum Bapak Rajiman selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan perjuangan-perjuangan, harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum Bapak Rajiman, semoga jalan yang keluri, terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih.